Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-Karimil Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafazuna al-Qur'an bitajwidi wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh pinesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'izah hasanahnya, wabil khusus Romo Kiai Haji Ahmadi Abdul Fatah, Romo Kiai Haji Syai'un Azim, dan romo-romo kiai yang lain, para wali-wali santri khotimin yang kami hormati, juga para asatidzah Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran di Syabab yang kami muliakan, semua undangan yang kami hormati, dan tidak ketinggalan anak-anakku yang tercinta, khotimin yang hari ini ditasyakuri, yang hari ini mendapatkan fadl dari Allah yang sangat agung berupa khatmil Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat-nikmat yang sangat banyak dan sangat agung kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dengan nikmat Allah bisa menghormati haflatul hidak, haflah khatmil Quran anak-anak yang dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya Al-Quran, syafaatnya Al-Quran, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, utamanya para wali santri ya. Ini betul-betul mendapatkan nikmat yang agung karena anak-anaknya yang Allah titipkan kepada Bapak wali santri dan Ibu wali santri bisa menghatamkan Al-Quran. Khatam Al-Quran ini tidak bisa dijalankan setiap orang, bahkan tidak setiap guru bisa menghatamkan Al-Quran, tapi anak-anak Bapak Ibu alhamdulillah bisa khatam Al-Quran. Dan khatam Al-Quran ini memang harus di hadapan guru ahli Al-Quran. Artinya guru-guru yang telah mengaji kepada gurunya sehingga ada silsilah dan sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betul-betul Bapak Ibu wali santri dan anak-anak santri yang khotimin ini betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling penting mensyukuri atas khatmil Quran ini
yaitu anak-anak harus selalu menjaga Qur'annya. Karena ini anugerah yang agung, jangan sampai hilang. Jangan sampai lepas dari dadamu sampai kamu mati. Ya, ini suatu kesyukuran yang harusnya kamu perhatikan. Maka dawuh Nabi kita kepada para ahli Al-Quran, ta'ahadu hadzal Quran fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Kamu semua supaya merawat, memperhatikan Quran ini yang telah kamu hafalkan, demi zat yang menguasai diri Muhammad. Ini didasari dengan qasam yang berarti betul-betul penting ini, bahwa Quran ini lebih mudah hilangnya, lebih mudah hilang dari hati kalian dibandingkan dengan unta dari talinya. Maka ini adalah suatu yang harus diperhatikan karena mudah hilang kalau tidak diperhatikan. Tapi kita beruntung dan kita harus bersyukur bahwa Allah telah memudahkan kepada anak-anak. Yang mana Allah berfirman dalam Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh tentu kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Apakah ada yang mau menghafalkan? Alhamdulillah anak-anak kita mau menghafalkan dan dimudahkan oleh Allah. Jadi ini kalau tidak dimudahkan Allah pasti belum bisa khatam ya. Maka ini betul-betul fadl Allah yang agung, bisa dimudahkan oleh Allah sampai khatam ya. Maka menjaganya ini yang harus betul-betul diperhatikan. Maka Nabi kita ya, mengarahkan kepada sahibil Quran, para penghafal Al-Quran. Dalam hadisnya, idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil laili wan nahar dzakarahu wa illam yakum bihi nasiyahu. Ini pesan khusus ini ya, yang perlu diperhatikan. Apabila sahibul Quran, yaitu khususnya yang khatam bil ghaib ya, mau menekuni istiqomah deresnya sehingga membaca Qur'annya malam dan siang dan malam dan siang, maka Qur'annya akan tetap di dadanya, akan diingat ya. Jadi Nabi kita ini sudah menentukan harusnya setiap hari malam maupun siang ada waktu untuk deres. Disebutkan bil laili wan nahar ya. Maka jangan hanya siang saja, jangan malam saja, tapi siang hari dan malam hari harus ada waktu untuk deres ya. Apabila sahibul Quran tidak bisa menetapi itu, tidak mau deres, akan nasiyahu, Qur'annya akan lupa. Kalau lupa akan berarti dosa besar. Nah, ini. Maka dari itu para wali-wali santri supaya ikut memperhatikan anak-anaknya yang baru khatam ini. Dan kemarin sudah digembleng oleh Romo Kiai Haji Ulin Nuha. Dan itu harus kamu perhatikan ya. Ini saya hanya menambah sedikit saja. Jadi jangan sampai anak kita ini tidak memperhatikan Qur'annya ya.
Jadi kalau di rumah anaknya harus diawasi, ya, mau deres apa tidak, ya. Jangan sampai nanti orang tuanya kebobolan, ya. Dan kalau anak-anak ini akan meneruskan di pondok lain, nah, ini juga perlu memilih pondok yang di situ ada pengajian Qur'annya, ya. Sebab memang kalau tidak ada pengajian Qur'annya, apalagi kumpulannya tidak ahli Qur'an, ini dikhawatirkan Qur'annya tidak bisa didarus dengan istiqomah. Walaupun lancar car-car, tapi kalau tidak dimurojaah pasti akan lupa. Nah, apalagi itu sudah mudah lupanya yang telah ditentukan oleh Nabi kita. Maka kalau akan pindah pondok karena sudah hatam dan sudah tamat di TPS, maka harus mencari pondok yang di situ ada pengajaran Al-Quran, ya. Atau kumpulan-kumpulan orang-orang yang hafidh Quran, jadi nanti bisa menaikkan darusan, ya. Maka para sesepuh kita mewanti-wanti kepada anak-anak yang khotimin ini, ya, supaya betul-betul darusannya atau deresnya diistiqomai. Kalau bisa ini melaksanakan yang dilaksanakan kebanyakan para sahabat, yaitu 1 minggu atau 1 pekan hatam sekali, ya, atau dan hatam sekali, yang dimulai pada hari malam Jumat, nanti hatam pada Kamis sore. Nah, ini saya kira untuk khotimin tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, asal perhatian pasti akan bisa dilaksanakan. Dan kalau bisa istiqomah deres ini barokah dan manfaatnya sangat besar bagi kalian, keluarga dan masyarakat. Maka ini supaya kamu perhatikan, kalau kamu pakainya Quran Al-Qudus pasti di halaman atas kiri, ya, itu sudah ada tulisannya hari-harinya. Dari yaumul jumu'ah, yaumul sabat, yaumul ahad dan seterusnya sampai yaumul khamis, yang disingkat awal suratnya fami bisyauqin. Ya, maka ini yang perlu dan diperhatikan. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, bagi hadirin hadirat semua, ya, jangan merasa bahwa saya tidak hatam Quran, ya tidak usah membaca Quran. Nabi tetap memerintahkan kepada kita sebagai orang Islam untuk membaca Quran. Sebab Quran kalau dibaca akan memberikan barokah kepada kita semuanya. Maka perintahnya Nabi, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian, ya. Jadi di rumah kita ini tidak boleh sepi dari baca Quran. Jangan sampai di rumah hanya dibaca koran saja atau novel-novel yang berjuz-juz bisa hatam, tapi Quran 30 juz tidak pernah hatam. Atau hatamnya di masjid saja, rumahnya tidak pernah untuk hatam. Ya, ini jangan sampai, karena rumah yang ditempati untuk baca Quran ini akan menimbulkan barokah bagi keluarga kita. Maka lanjutnya hadis, fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yudayyaqu ala ahli. Rumah yang tidak pernah untuk baca Quran akan sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya. Mau kira-kira
rumah kita penuh kejelekan. Tidak mau. Kalau tidak mau, ya resepnya Nabi ini supaya kita perhatikan. Jangan merasa anak saya sudah khatam, saya tidak perlu membaca Quran. Jangan sampai, karena kita sebagai orang Islam ini berkewajiban juga membaca Al-Quran. Ya. Wa yudayyaku ala ahli. Dalam hadis yang terakhir, penduduk rumah yang tidak pernah untuk baca Quran disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa sempit hatinya, bisa sempit rezekinya, bisa sempit barokah rezekinya. Maka sambil anak-anak kita juga deres, orang tuanya jangan ketinggalan, ya. Mendorong dan bersama-sama darus, ya. Apalagi kalau mau menyimak anaknya yang sudah khatam Quran, ya. Jangan hanya disuruh nyemak gurunya tapi orang tuanya tidak pernah nyemak, ya. Perlu diadakan tasyakuran, nanti disemak oleh orang tuanya di rumahnya, ya, itu. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, yang lebih penting Quran ini adalah diamalkan, ya. Jadi anak-anak khotimin, tidak kamu hanya membaca Quran khotam berkali-kali, tapi yang paling dan sangat penting adalah menjalankan isi Al-Quran, karena Al-Quran sebagai petunjuk Allah kepada kita semua untuk dijalani, ya. Kalau kita menjalani Al-Quran, nah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Kecuali itu, orang tua kalian akan mendapat kehormatan di yaumul akhirah. Kecuali kamu, orang tuamu juga akan mendapatkan. Sebagaimana dawuh Nabi, mengqara al-Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Apabila orang bisa membaca Al-Quran dengan baik sebagai anak-anak kita tadi dan mengamalkan isinya, ini yang paling penting, ya. Maka kedua orang tuanya besok di yaumul qiyamah akan mendapatkan kehormatan, yaitu diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mahkotanya sinarnya akan lebih baik daripada sinar matahari di dunia ini. Ini sudah sangat-sangat mulia bagi orang tuanya. Maka memperhatikan anaknya supaya jangan sampai melekutar, tidak mau melaksanakan isi Al-Quran. Maka utamanya kita harus memperhatikan makan kita, minum kita harus yang halal, ya. Dan yang kita pakai dan kita gunakan harus yang halal, ya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, ya. Yang halal dan thayyib. Maka yang diharamkan oleh Allah jangan sampai kita makan. Itu berarti melanggar Al-Quran. Dan sekarang perlu diperhatikan oleh santri-santri. Sekarang MUI mengharamkan kita untuk makan atau menggunakan produk-produk pro-Israel. Nah, maka itu termasuk berarti larangan Al-Quran. Karena MUI menentukan haraman ini dengan dalil-dalil Quran yang sangat kuat, ya. Nah, maka produk-produknya harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai menggunakan Pepsodent, ya. Jangan sampai menggunakan Sprite, ya. Jangan minum Aqua, nah, minumnya harus KHG atau Buya itu, ya. Dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Yang penting itu diperhatikan. Bapak Ibu yang kami hormati, ya memang anak kita harus kita selalu doakan. Ketika kita sholat, ketika kita tahajud, perlu anak kita doakan supaya betul-betul anak kita bisa menjaga Qur'annya, bisa mengamalkan isinya, ya.
Karena doanya orang tua sangat mustajab kalau mendoakan anaknya. Maka jangan lupa mendoakan anaknya supaya betul-betul jadi anak solih yang ahlil Quran, ahlil ilmi, ahlil khair. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana wa jirana wa aqribana wa asdiqana wa dhurriyyatina wal khatimin wal hadirin wal hadirat fi hadzal majlis min ahlil ilmi wal khairi wal Qur'an wa min ibadikal sholihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal alimin wa min ibadikal amilin wa min ibadikal dzakirin wa min mutasyakirin wa min ibadikal mukhlisin wa min ibadikal mujtahidin wa min ibadikal mujahidin wa min ibadikal hafizin wa min ibadikal hamilin wa min ibadikal mahirin wa min ibadikal mutqinin wa min ibadikal mustaqimin wa min ibadikal sihhiyin wa min ibadikal mu'ammarina fi ta'atik wa min ibadikal salimin min jami'il ahwal wal afat wal ahad wal amrad wal ashad wal ahsad. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah wa amalan shalihan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa waladan shalihan muti'a syi'an wa shifaan min kulli da'in saqam. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana wa ahwalahum min ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana wa quluba ala dinik. Allahumma hassil maqasidana wa maqasidahum maqasidad dunya wal akhirah wa yassir lana umurana wa umurahum umurad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madu ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal hamilin waj'alna wa iyyahum minal hafizin waj'alna wa iyyahum hamilal Qur'an waj'alna wa iyyahum hafizil Qur'an aw madzakkirna ma nussina minal Qur'an. Allahumma sabbit fi qulubina wa fi lisanina ayatil Qur'an kullahu wa la tunsinaha ya rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin